Episode 186-190. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah gadis Mingyue telah mencapai tahap setengah langkah Yuandan, dan dia diharapkan bisa menerobos lagi. Dia sangat percaya diri dengan penglihatannya. Lu Chen masih sangat muda, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat dan potensi yang besar, dia pasti bisa masuk ke Sekte Xuantian. Itu bukan karena pendirian putra mahkota, tapi untuk mengganggunya, karena orang-orang di sini adalah ratu, pangeran tertua, dan Grandmaster Zhou, jadi Anda tidak perlu bertanya, Anda tahu untuk apa mereka ada di sini. Setelah melihat orang itu datang dengan jelas, Raja Mingze mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Raja Mingze tidak bisa menahan amarahnya ketika pemikirannya terganggu. Berani. Tiba-tiba, pintu didobrak hingga terbuka dan 3 orang masuk. Boom! Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan ramuan asli yang langka ini kepada Lu Chen, meminta Lu Chen berhutang budi padanya. Selama ada orang-orang di Sekte Dinasti Yongming di luar dunia, Kekaisaran Ruofeng akan tetap ada, waspada dan tidak akan pernah menggerakkan dinasti Yongming. Bahkan jika seseorang bergabung dengan Sekte Xuantian, imbalan bagi dinasti Yongming akan sangat besar. Di masa depan, Lu Shen akan bergabung dengan Sekte Xuantian Dao, bukan? Lalu mengapa bukankah dia berinvestasi pada Lu Chen sebelum Lu Chen dewasa? Setelah dia besar nanti, dia juga akan memiliki ibu kota Sekte Xuantian Dao di masa depan, dan dia pasti akan melangkah jauh dalam seni bela diri. Awalnya dia optimis dengan putra sulungnya, tapi sayangnya sekarang ada Lu Chen. Sayang sekali Mingyue perempuan. Menurut tradisi dinasti Yongming, wanita tidak bisa mewarisi tahta. Jika tidak, pil asli akan diberikan langsung kepada Mingyue. Dia memiliki 4 putra, siapapun yang bisa memecahkannya melalui setengah langkah ke alam Yuandan, akan memberikan pil yang sebenarnya kepada siapapun. Dia awalnya meninggalkan pil asli ini untuk putranya. Dia menyimpan ini benar Dango sangat rahasia, dan tidak ada yang bisa menemukannya kecuali dirinya sendiri. Dango sejati memiliki kekuatan khusus, yang dapat langsung menerobos ke prajurit alam Yuandan yang setengah langkah ke alam Yuandan. Ini adalah pil sungguhan, yang dia peroleh secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu, dan ini adalah harta langka surga dan bumi. Raja Mingze melihat buahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Buahnya seukuran ibu jari, berwarna kuning muda, dan mengeluarkan aroma samar. Pada saat ini, Raja Mingze sedang duduk di depan meja, dan ada kotak brokat terbuka di atasnya, meja, dan ada buah di dalam kotak. Raja Mingze mendapat kamar tidur baru. Yang mulia, selir saya meminta untuk tidak menjadikan Ming Hao sebagai pewaris. Generasi ratu dan wanita, dengan rambut panjang, sedikit pengalaman, dan sedikit keberanian, tidak berani memaksa istana. Raja Mingze melirik ke arah mereka bertiga, dan akhirnya mendarat di Taisi Zhou. Matanya menjadi marah. Siapa yang memberi ide? Ratu mengertakkan gigi, tanpa menunjukkan simpati apapun, dan bertengkar. Yang mulia bilang itu memaksa istana, jadi pasti memaksa istana. Sekarang, bahkan orang bodoh pun bisa lihat apa yang coba dilakukan ratu dan mereka bertiga. Raja Mingze meliriknya, dan ada api yang berkobar menyala di matanya. Jadi, kalian bertiga ada di sini untuk memaksa istana. Sang ratu sangat kasar, dan nada suaranya menjadi dingin. Selir benar-benar tidak memahami hal-hal ini. Selir hanya mengerti bahwa putranya tidak bisa dianiaya. Raja harus membiarkan dia menjadi pewaris. Raja Mingze menatap ratu dan berkata dengan nada menghina. Pendapat seorang wanita, apa yang kamu tahu? Ratu berkata begitu. Tuanku, Anda tidak peduli seperti apa dia, jika itu bisa bermanfaat. Bagi negara kita, itu bagus cara. Raja Mingze tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sekte racun memiliki reputasi yang buruk, dan mereka mengikuti jalan yang tidak benar, dan disingkirkan oleh sekte yang benar. Dinasti Yongning saya tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Sekte racun, kata Guru Zhou. Sekte racun. Raja Mingze mata 39 bersinar. Bawahanmu berasal dari sekte di luar dunia itu. Taisi Zhou juga mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan sangat baik dengan ratu. Yang mulia, saya memiliki murid sekte luar dunia di bawah komando saya, mengapa harus menunggu Lu Chen? Sang ratu berkata dengan nada menghina, lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa Lu Chen akan tumbuh dewasa? Bagaimana jika dia mati? Bukankah itu karena sekte di luar dunia? Ketika Lu Chen mencapai standar untuk memasuki sekte tersebut, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun monyet, kata Raja Mingze. Li Minghao, menarik Lu Chen bermanfaat bagi dinasti Yongming, tidakkah kamu memahaminya kebenarannya?
Tai Shizhou juga berani mengatakan demikian. Menteri yang rendah hati meminta raja untuk mengubah pangeran tertua menjadi putra mahkota. Ratu tidak sopan, dia langsung saja mengejar. Raja Mingze menahan amarahnya dan berkata, bahkan jika ada adalah kemarahan yang sangat besar, itu harus diturunkan sekarang, dan setelah basis budidaya pulih, mereka akan disembuhkan secara perlahan. Raja Mingze berteriak kesakitan, tetapi ratu menutup mulutnya dengan satu tangan, dan bahkan tidak bisa berteriak. Grandmaster Zhou tidak melakukannya, tidak peduli dengan kemarahan Raja Mingze. Ia meletakkan tangannya di tubuh Raja Mingze, menyentuh posisi pembuluh darah bela diri Raja Mingze, dan memberikan kejutan yang kuat. Yang mulia, mohon tahan rasa sakitnya, sebentar lagi akan baik-baik saja. Raja Mingze sangat marah. Kamu berani mengancam Raja, ini dan 39, baiklah Raja mengerti, mengapa harus menunjukkannya. Raja Mingze tidak tahan lagi. Apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Bahkan jika saya setuju, Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Guru Zhou berkata, itulah maksudnya. Raja Mingze tertawa dan berkata, jika saya menyetujui permintaan Anda, bisakah Anda melepaskan saya? Saya sedang dalam tahanan rumah. Yang dimaksud ratu adalah menjadikan raja sebagai tahanan rumah. Sang ratu mengerutkan kening. Tidak mungkin membunuh Raja Mingze, dan dia belum bisa melakukannya. Itu tidak akan terjadi. Raja Mingze bertanya dengan dingin. Apakah kamu akan membunuh raja? Kata ratu. Kalau begitu jangan salahkan selir karena mengabaikan hubungan suami istri selama bertahun-tahun. Raja Mingze mendengus dingin, lalu bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Kamu, selama pangeran tertua dan Raja Mingze memalingkan wajah mereka sepenuhnya, dia bisa memancing di perairan yang bermasalah dan terus melaksanakan rencana besar dan strateginya. Jadi, dia bergegas ke istana, membujuk ratu dan pangeran tertua, dan mengadakan pertunjukan besar drama pemaksaan istana. Setelah Raja Mingze memulihkan kondisinya budidaya, tidak akan ada hubungannya dengan dia, dan rencana besarnya akan selalu menjadi mimpi. Benar, setelah dia mengirim tikus hitam untuk membunuh Lu Chen, dia merasa harus bertindak cepat, jika tidak, dia akan mengalami malam dan mimpi yang panjang. Tai Shizhou tidak menolak, dan langsung mengakuinya. Yang mulia, itu yang disarankan oleh menteri ini. Jika raja ingin menyalahkan Anda bisa menyalahkan menteri Anda. Ini rubah tua yang pandai berhitung, kalau bukan yang membuat rencana lalu siapa lagi? Tuan Zhou, tidak ada tempat untuk melampiaskan rasa sakitnya. Raja Mingze hampir pingsan. Ledakan, jika tidak ada yang bisa menanggung kejahatan membunuh raja, Raja Mingze bisa dijadikan tahanan rumah, tapi tidak bisa dibunuh. Ratu dan Tai Shizhou sedang terburu-buru dan melangkah maju untuk menghentikan mereka. Pangeran tertua tidak diperbolehkan, yang mulia tidak bisa melakukan itu. Pangeran tertua sangat marah sehingga dia menghunus pedangnya dan membuat gerakan menebas dan membunuh. Beranikah kamu berkata, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Raja Mingze berkata dengan enteng. Aku akan memberitahumu kapan aku bisa melakukan detoksifikasi. Suasana hatiku sedang baik. Ramuan sejati telah dilapisi dengan racun, dan jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Pangeran tertua mendengus marah, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pil yang asli, tetapi dia tidak melakukannya, tidak berani mengambilnya ke udara karena Raja Mingze mengatakan sesuatu. Orang tua yang keras kepala sekali, kamu tidak bisa memberiku pil yang asli, aku menginginkannya. Raja Mingze berkata enteng, raja ini hanya menghargai umur panjang dinasti Yongming. Siapapun yang bermanfaat bagi negara kita akan dihargai oleh raja ini. Pangeran tertua meraung, bagaimana denganku? Aku anakmu sendiri. Anda lebih suka menghargai orang luar daripada saya. Raja Mingze berkata dengan tegas. Karena, raja ini tidak bisa salah menilai orang-orang. Pangeran tertua marah besar. Kenapa bukan aku? Mengapa Anda memberikannya kepada orang luar itu? Kamu sudah lama sakit, apa kamu gila? Raja Mingze berpikir sejenak dan berkata langsung. Lu Chen. Tepat ketika Tai Shizhou hendak membuat keputusan palsu, pangeran tertua, yang dari tadi menatap ramuan asli tanpa berbicara, tiba-tiba berkata, Ayah, ramuan asli ini adalah hartamu, kamu keluarkan sekarang. Apa yang kamu inginkan? Kepada siapa? Raja Mingze gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu, kejam sekali. Kamu ingin meneruskan wasiat raja. Kurang dari, span lebih besar dari,
selama stempel raja ditempelkan, maka wasiat itu akan menjadi kenyataan. Raja Mingze terkejut, kata Tuan Zhou. Karena raja tidak mau, menteri yang rendah hati tidak punya pilihan selain buatlah surat wasiat. Raja Mingze juga seorang pria tangguh, dia lebih baik mati daripada menyerah. Kalian bunuh raja ini tidak akan mengganti putra mahkota. Ayah. Tidak lama setelah Lu Chen dan Putri Mingyue berangkat, mereka melihat penjaga tua itu terbang cepat dengan Raja Mingze di tangan mereka, dan seorang pria Yukong sedang mengejarnya tidak jauh dari situ. Dengan lambaian tangannya yang besar, pangeran tertua memimpin bawahannya untuk menyerang, dan menyelamatkan Grandmaster Zhou dalam sekejap. Bunuh keempat penjaga pemberontak itu. Melihat Taishi Zhou terjerat, pangeran tertua berteriak dengan cepat, dan sekelompok penjaga istana yang setia kepadanya bergegas masuk keluar pintu. Ayo, Taishi Zhou sangat kesal, dan menamparnya di tempat, namun dihadang oleh 4 penjaga yang putus asa, sama dengan dua-dua lebih besar dari mati. Keempat penjaga sama sekali mengabaikan ancaman Taishi Zhou, semuanya tampak bertekad dan menyerang dengan ganas, dan mereka semua datang untuk menyerang Taishi Zhou. Taishi Zhou berteriak keras, tidak ingin terlibat dengan ini 4 orang. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Tanpa diduga, keempat penjaga sudah bersiap, jadi mereka mengosongkan diri terlebih dahulu untuk mencegat Grandmaster Zhou. Taishi Zhou menendang kaki kanannya dan terbang ke udara, ingin mengejar. Mau pergi, penjaga tua itu meninggalkan memberitahu 4 penjaga lainnya, meraih Raja Mingze, terbang ke udara, melewati lubang besar, dan terbang menjauh. Kamu menunggu untuk memblokir mereka dengan nyawamu. Ketika pangeran tertua melihat ini, dia marah dan geram. Pil yang sebenarnya tidak beracun, dan ayahnya berbohong kepadanya. Raja Mingze mengambil ramuan asli dan menaruhnya di pelukannya. Bawa aku pergi. Penjaga tua itu menatap ratu dengan dingin, dan berkata, saat aku pergi ke harem, aku disergap. Pejabat yang rendah hati itu tahu bahwa saya telah ditipu. Ratu ingin mencelakakan raja, jadi pejabat rendahan itu bergegas menghampiri, dan itulah yang terjadi. Ratu memanggilku ke harem, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan. Raja Mingze bertanya, mengapa kamu terlambat? Taishi Zhou mengerutkan kening, diam-diam mengerahkan energi sejati seluruh tubuhnya, siap melakukannya sendiri. Ratu dan pangeran tertua terkejut. Kemunculan penjaga lama mungkin menyebabkan mereka gagal. 4 penjaga lainnya segera bergegas dan menjaga di sekitar Raja Mingze, mengarahkan pedang mereka ke tanah. Semuanya memiliki wajah tegas, dan mereka setengah melangkah ke alam Yuandan. Penjaga tua memaksa Taishi Zhou dan yang lainnya mundur dengan pedang, dan melindungi Raja Mingze. Yang mulia, sudah terlambat untuk menyelamatkan Anda. 5 orang ini semuanya adalah pengawal setia Raja Mingze, dan yang terdepan adalah pengawal tua itu. Putri Mingyue berteriak kaget. Mendengar kata-kata itu, penjaga tua itu menunduk dan melihat Putri Mingyue dan Lu Chen. Penjaga tua segera turun ke hadapan Lu Chen dan Putri Mingyue, meletakkan Raja Mingze di tangannya, dan berkata kepada Lu Chen, kamu datang tepat pada waktunya. Ratu, pangeran tertua dan Grandmaster Zhou memberontak. Anda melindungi raja. Lagi pula, penjaga tua itu memegang pedangnya dan melakukan tendangan voli ke udara, mencegat Taishi Zhou yang mengejarnya. Yang tua penjaga dan Taishi Zhou sama-sama kuat di alam Yuandan tingkat pertama. Mereka bertarung sengit di udara, namun langit gelap dan langit gelap. Ada ledakan terus-menerus yang menyebar ke seluruh istana. Ada perubahan besar di istana, penjaga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan ketika mereka melihat Raja Mingze duduk di tanah, mereka semua datang untuk membayar hutang mereka, hormat. Pangeran tertua memberontak, dan Anda akan membantu saya meredakan kekacauan. Raja Mingze tetap tenang dalam menghadapi bahaya, dan memberi perintah dengan anggun. Tanpa diduga, 30.000 penjaga istana saling berpandangan, namun tidak ada yang menjawab. Sebagian besar penjaga adalah milik Pangeran Sulung. Beberapa dari mereka tahu bahwa istana akan segera berubah dan Pangeran Sulung mungkin akan mengambil tindakan. Bahkan jika itu adalah perintah Raja Mingze, mereka tidak mau mematuhinya. Terlebih lagi, Raja Mingze belum memulihkan budidayanya, sehingga sulit untuk meyakinkan masyarakat, dan banyak penjaga memiliki pemikiran berbeda. Penjaga istana, kemarilah. Pada saat ini, Pangeran tertua muncul dengan membawa sekelompok penjaga. Setelah menghabisi keempat penjaga yang setia kepada Raja Mingze, Pangeran tertua pun berlari mengejarnya tanpa henti. Mendengar hal tersebut,
banyak penjaga memihak pangeran tertua satu demi satu. Jangan ikuti pangeran tertua untuk memberontak. Raja Mingze terus berteriak, tetapi dia tidak bisa menghentikan penjaga yang tidak setia. 30.000 penjaga, 2/3 dari mereka pergi dalam sekejap. Hanya sekitar 10.000 penjaga yang tersisa, dan mereka tetap setia kepada Raja Mingze, kurang dari AI sama dengan 1/8 lebih besar dari ayah. Ayah akan pergi secara besar-besaran, apakah ayah masih harus melawan? Kata pangeran tertua, pelindungnya sudah keluar istana. Raja Mingze tidak sebodoh itu, putra sulung sudah menguasai istana. Begitu perang dimulai, semua penjaga di sekitarnya akan mati. Selama dia meninggalkan istana, ada puluhan ribu penjaga yang siap sedia, dan jika dia bisa menghubungi tentara di luar, mungkin ada peluang untuk membalikkan keadaan. Mengikuti perintah pangeran tertua, para pengawal setia pangeran tertua segera menutup gerbang istana dan memasang panah spiritual untuk mencegah siapapun terbang di udara, membuat Raja Mingze kesulitan untuk terbang. Setelah beberapa saat, Raja Mingze menundukkan kepalanya dan berkata kepada pengawal setianya, "Pergilah, kamu tidak perlu dikuburkan bersamaku." Puluhan ribu pengawal setia bersumpah sebelum pertempuran. "Ayah, serahkan pil yang asli dan kembalilah bersamaku. Ayah dapat menikmati masa tuamu dengan tenang. Aku akan melindungi raja sampai mati dan bertarung sampai orang terakhir." Raja Mingze melihat bahwa dia telah tersesat, dan semua pikirannya hilang. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, dengan air mata di senyumannya, sangat sedih. Raja Mingze hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan dia sangat marah hingga dia tidak bisa menahan diri. "Ayah, biarkan Lu Chen membawamu pergi. Lu Chen punya cara untuk segera keluar, kurang dari span lebih besar dari saya khawatir tidak akan lama lagi 10.000 penjaga akan mati." Sulit untuk mengatakan apakah pangeran tertua akan membunuh ayahnya saat itu. Saat ini, situasinya sangat buruk. Pertempuran baru saja dimulai belum lama ini, dan medan perangnya hampir sepihak. Lu Chen menepuk keningnya, merasa sedikit pusing, tidak tahu bagaimana membujuk ayah dan putrinya. Seperti seorang ayah, seperti seorang anak perempuan, mereka semua adalah orang yang fanatik. Putri Mingyue menggelengkan kepalanya, matanya sama-sama bertekad. Ayah tidak akan pergi, dan Mingyue tidak akan pergi. Nada bicara Raja Mingze tegas, matanya tegas, dan pikirannya teguh. "Lu Chen, bawa Mingyue pergi, aku tidak akan pergi." Putri Mingyue menangis cemas, sebelum Lu Chen menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Raja Mingze, "Rajaku, arteri bela diri dihancurkan oleh Grandmaster Zhou, dan dia tidak dapat memulihkan kultivasinya seumur hidup. Apa perbedaan antara orang cacat dan orang mati? Bunuh sampai akhir, mereka semua akan dibunuh, lalu kamu." Raja Mingze menunjuk ke penjaga setia yang bekerja keras untuk dia, dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Puluhan ribu penjaga bekerja keras untuk raja ini. Jika raja ini meninggalkan mereka, raja ini tidak memenuhi syarat untuk dicintai oleh orang lain. "Rajaku sudah pergi, bagaimana dengan mereka?" Meskipun panah langit penjaga itu sangat kuat, Lu Chen tidak dapat menghentikannya jika dia ingin membawa seseorang keluar. Lu Chen melihat pertarungan di luar kendali, yang tertua pangeran itu banyak dan berkuasa, dan tuan-tuannya bagaikan awan. Para penjaga yang setia kepada Raja Mingze cepat atau lambat akan kalah. Dia merasa bahwa akan menjadi kebijakan terbaik untuk membawa pergi Raja Mingze sesegera mungkin. "Raja Mingze, aku akan membawamu pergi." Segera setelah pangeran tertua memberi perintah, lebih dari 20.000 pengawal yang mengikutinya bergegas dan bertarung dengan pengawal yang melindungi Raja Mingze. "Bunuh mereka semua dan bawa ayahnya kembali. Jangan pikirkan itu. Jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, namun, meskipun dia berani dan bodoh, dia tetap punya alasan." Selama sang ayah menyerahkan pil yang sebenarnya dan pergi bersamanya, semuanya akan baik-baik saja. Dia percaya pada rencana Grandmaster Zhou. Jika dia gagal, dia akan berbelas kasih. Jika dia menjadi raja atau kehilangan bandit, jika dia ingin naik tahta, dia harus dipaksa dengan kejam ke dalam tahta istana. Sekarang setelah semuanya terjadi, pangeran tertua tidak punya jalan keluar, dia juga tidak memikirkannya. Namun, Lu Chen sudah dikepung, bertarung dengan ratusan penjaga. Raja Mingze melihat peluang dan memerintahkan 1000 penjaga bergegas bekerja sama dengan Lu Chen. Pemimpin penjaga gerbang terkejut, dan dengan cepat memimpin ratusan penjaga bersama tentara ke sana. "Bunuh Lu Chen, bunuh dia." Lu Chen tampaknya adalah dewa kematian, dan terus menyapu dengan pisaunya, kepalanya terbang dan pinggangnya patah.
seperti memotong mustard dan rumput liar, menuai nyawa manusia. Setelah 2 serangan, para pemanah yang masih hidup panik dan melarikan diri satu demi satu, sebelum 200 pemanah lainnya sempat bereaksi. Pisau kedua tersapu lagi, dan 40 atau 50 pemanah lainnya menderita. Hampir 100 pemanah tertangkap basah dan dipotong menjadi 2. Dengan sapuan pisau, momentumnya sekuat 1000 pound, energi pisaunya melonjak 10 kaki, dan kekuatan pisaunya adalah 12 juta kati, yang dapat membelah gunung menjadi 2. Guntur Pingyue. Para pemanah saling memandang, mereka semua mengira mereka terpesona, dan baru saja hendak bergesekan mata mereka. Aura pedang melintas di belakang punggung mereka. Ini, pemimpin penjaga gerbang melihat sesosok tubuh berlari menuju gerbang istana. Sosoknya tidak menentu dan sangat cepat, jadi dia berteriak dengan cepat. Seseorang datang, para pemanah sudah siap. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Yu Guang melangkah maju, dan sosok itu melintas, dan dia sudah ratusan kaki jauhnya. Tidak, kamu tetap di sini dan lindungi Raja Mingze. Putri Mingyue berkata, Lu Chen, aku akan pergi bersamamu. Raja Mingze setuju, dan segera memerintahkan penjaga di sekitarnya untuk mengerahkan orang untuk keluar. Bagus. Ini masalah kecepatan. Itu tergantung apakah anak panah mereka lebih cepat atau kakiku lebih cepat. Raja Mingze memandang Lu Chen dan bertanya dengan ragu, namun, bagaimana cara membunuh penjaga yang menjaga gerbang? Mereka semua adalah penjaga elit, dan mereka memiliki panah roh. Kamu ditembak mati oleh mereka sebelum kamu dilarikan ke arah mereka, hilang. Pengawal raja dapat mundur, dan raja akan pergi dengan sendirinya. Lu Chen melirik ke gerbang istana, ada sekitar 1000 penjaga yang menjaga gerbang, dan dia telah sebuah ide di benakku. Pangeran tertua mengayunkan pedang panjangnya, dan 2 penjaga yang sangat kuat bergegas keluar untuk membunuh Putri Mingyue. Bunuh dia. Pangeran tertua mengeluarkan raungan putus asa, dan dalam sekejap, dia kehilangan akal sehatnya. Tidak, segera setelah Raja Mingze menepuk bahu Putri Mingyue, Tuan Mingyue, Sin Biku Yuewewele.bikule.co, gemetar, dan dengan sebuah gerakan dari tenggorokannya, ramuan asli seukuran ibu jari langsung masuk ke perutnya. Ini benar-benar damo. Awalnya hadiah untuk Lu Chen, tapi sekarang sudah terlambat. Kamu harus menelannya dengan cepat. The Pangeran tertua bergegas mendekat, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, dan buru-buru berteriak. Mingyue, jangan makan. Putri Mingyue tanpa sadar membuka mulutnya, dan segera memasukkan pil asli ke dalam mulutnya. Putri Mingyue mencubit formula segel dengan tangannya, dan hendak melepaskan jurus pamungkasnya, ketika suara tergesa-gesa Raja Mingze terdengar dari samping telinganya, Mingyue, buka mulutmu. Aku melawan mereka. Raja Mingze melihat itu pangeran tertua memimpin 2 pria yang sangat kuat untuk bertarung sepanjang jalan. Jarak mereka tidak lebih dari 3 kaki darinya. Jika Mingyue membawanya pergi dalam jarak sedekat itu, dia akan disusul oleh mereka dalam sekejap. Tunggu, sudah terlambat. Putri Mingyue sedang terburu-buru dan hendak menangkap Raja Mingze. Ayah, aku akan membawamu pergi. Namun, situasi di pihak Raja Mingze tidak baik. Garis pertahanan dilanggar oleh pangeran tertua, dan dia hendak membunuh Raja Mingze. Situasi di gerbang istana sangat bagus. Melihat Lu Chen hendak membuka gerbang istana, saat bertarung, dia meminum beberapa pil penyembuhan 5 pola, yang cukup untuk mendukungnya untuk terus bertarung, hanya saja tubuh fisik. Lu Chen sangat kuat, dan tidak ada cedera yang dapat melukainya secara serius, dan tidak perlu menggunakan cairan esensi spiritual untuk menyelamatkannya. Dalam pertempuran sengit, Lu Chen tidak entah sudah berapa kali dia ditebas dengan pisau, ditusuk dengan pedang, dan ditikam dengan senjata. Bagaimanapun, dia sudah menjadi manusia berdarah. Lu Chen tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh, sampai cahaya pedang Xiaoguang meredup, dan para penjaga masih bergegas satu demi satu. Namun, tanpa alam Yuan dan yang kuat, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman fatal bagi Lu Chen. Tetapi pada saat ini, pangeran tertua yang tidak rasional menikam Raja Mingze dengan pedangnya seperti binatang buas. Dia sebenarnya tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tetapi rekan satu tim yang seperti babi. Mengapa Anda membunuh Raja Mingze? Kurang dari span lebih besar dari penjaga tua itu mengangkat kepalanya dan berteriak, suara sedihnya seperti ranjau darat yang terbang ke angkasa, langsung ke angkasa. Rajaku naik ke surga. Ketika Lu Chen datang dengan tergesa-gesa, Raja Mingze telah meninggal, dan bahkan roh-roh cairan esensi tidak dapat menyelamatkannya. Putri Mingyue menangis begitu keras hingga dia tidak bisa berbicara.
dia hanya bisa menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Raja Mingze mencengkeram Putri Mingyue lagi, dan hanya setelah satu kalimat, dia kehabisan napas. Katakan pada Ming Hao, setelah naik tahta, perlakukan ketiga bersaudara itu dengan baik dan jangan 39, jangan bunuh mereka. Pangeran tertua dan kepala tanda pagar 39, hampir kosong, dan dia hanya mengangguk otomatis pada permintaan ayahnya. Raja Mingze memandang putra sulung dan berkata dengan lemah. Biarkan rajaku pergi. Penjaga tua itu menundukkan kepalanya dan menutup matanya, sangat sedih. Raja Mingze meraih lengan penjaga tua itu dan berkata dengan terengah-engah. Anakku membunuhku, aku tidak akan membunuh anakku. Penjaga tua itu menatap pangeran tertua dan berkata dengan dingin. Rendah hati tugasnya adalah membunuhnya. Penjaga tua, penuh bekas luka, berlutut di depan Raja Mingze, melihat lubang pedang di hati Raja Mingze, air mata mengalir di wajahnya. Rajaku, pangeran tertua ini memiliki lubang di kepalanya, idiot. Penjaga di sini penuh ketakutan, sedangkan penjaga di sana penuh kebencian. Bagaimana pertempuran akan berlanjut? Raja Mingze dibunuh di depan umum, tapi sikap penjaga di kedua sisi berbeda. Ini disebut membunuh raja dan membunuh ayah, kejahatannya keji, dan kehilangan hati rakyat. Jika Anda memaksa istana, lalu memaksa istana dengan baik, itu tidak akan cukup untuk membawa pergi Raja Mingze, namun, Taisi hati Zhou berdarah, dan diam-diam dia memarahi pangeran tertua 10.000 kali. Taisi Zhou menyebutkan pangeran tertua yang kebingungan, dan buru-buru mundur 10 kaki, karena takut pangeran tertua akan mendapat pembalasan. Pangeran, ayo di sini. Jauh di atas langit, dua sosok turun dengan cepat, masing-masing berlari menuju pangeran tertua dan Raja Mingze. Putri Mingyue berlari dengan liar, memeluk Raja Mingze dan menangis dengan sedihnya. Ayah, pangeran tertua bangun, wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan, dan tangan yang memegang pedang gemetar. Tidak, aku. Pada saat itu, semuanya tertegun, semua orang berhenti berkelahi, dan dunia seolah membeku. Pedang panjang menembus tubuh Raja Mingze, dan dua aliran darah menyembur keluar satu demi satu. Orang super idiot yang tidak bisa menopang tembok dengan lumpur. Pangeran yang hebat, dia seharusnya disebut idiot besar. Tidak apa-apa sekarang, berikan Ming Hao kesempatan ini untuk beroperasi, dan segera seluruh negeri akan tahu bahwa kamu membunuh ayah dan rajamu, bagaimana kamu bisa masih berjuang untuk tahta. Jenazah Raja Mingze tidak dapat dikirim keluar, hanya dapat ditangani jika tetap, oke. Taisi Zhou sangat marah sehingga satu Buddha keluar dari tubuhnya dan dua lainnya naik ke surga. Pangeran tertua masih menggelengkan kepalanya dan masih tidak setuju. Lupakan saja, aku tidak bisa tinggal bersama ayahku. Jika jenazah ayahku tetap ada, aku akan merasa tidak tenang. Biarkan mereka membawa jenazah ayahku ke sisi Ming Hao. Melihat para penjaga itu mengangkat tubuh Raja Mingze, Taisi Zhou memutar matanya dan berkata kepada pangeran tertua, jenazah ayah harus tinggal di istana, dan mereka tidak bisa mengambilnya. Taisi Zhou tercekik, 7 lubangnya berasap karena amarah, yang tertua ini pangeran benar-benar tidak berguna, setidaknya ada 10 lubang di kepalanya. Kamu, pangeran tertua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Tidak, aku berjanji pada ayahku dan membiarkan mereka pergi. Ekspresi kejam melintas di mata Taisi Zhou, dan dia berkata, kalau begitu perintahkan serangan, bunuh mereka semua, dan jangan biarkan mereka menjadi kekuatan Ming Hao. Ini, orang-orang ini setia kepada ayahmu. Begitu mereka keluar, mereka pasti akan melayani Ming Hao. Ming Hao adalah pewaris yang ditunjuk ayahmu, kata pangeran tertua. Ayah menunjuk Ming Hao sebagai putra mahkota. Liontin giok naga melingkar milik Ming Hao jauh lebih berwibawa daripada cincin giok naga melingkar milik saya. Aku tidak bisa mengganggu perintahnya. Grandmaster Zhou berkata kepada pangeran tertua, tunjukkan cincin giok Panlong, ganggu perintah Lu Chen, dan jangan izinkan mereka pergi. Dia memiliki liontin giok naga melingkar, dan Anda memiliki cincin giok naga melingkar. Siapa yang takut pada siapa? Para penjaga yang setia kepada Raja Mingze juga mematuhi perintah mereka dan mulai mengungsi dalam keadaan darurat. Dengan tertib penjaga tua itu merespons dengan keras. Pos sederhana patuh. Lu Chen memamerkan liontin giok Panlong dan memerintahkan dengan tegas. Liontin giok Panlong ada di sini, dan penjaga istana mematuhi perintah tersebut. Atas nama Pangeran Ming Hao keempat Cujun, saya memerintahkan Anda untuk mundur dari istana. Namun, Lu Chen tidak memiliki pejabat atau pekerjaan, dan para penjaga itu tidak mendengarkannya sama sekali.
Lu Chen menghela nafas, mengetahui bahwa sekarang bukan waktunya untuk berkabung, jadi ini adalah kebijakan terbaik untuk mundur dengan cepat. Bawa Raja Mingze pergi. Halaman istana kerajaan dipenuhi dengan kesedihan, dan satu generasi raja jatuh. Pada saat itu, waktunya sangat mendesak, dan Raja Mingze meminta Putri Mingyue untuk memakan pil yang sebenarnya, yang membuat pangeran tertua menjadi gila. Kurang dari span lebih besar dari Ming Hao segera mengirim seseorang untuk informasikan kepada pangeran kedua dan ketiga untuk datang menemui ayah mereka untuk terakhir kalinya, dan berdiskusi bagaimana cara menyerang pangeran tertua. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya mencela pangeran tertua, seseorang harus melawannya. Begitu dia berhasil naik tahta, meskipun reputasinya buruk, itu tidak akan menghalangi yang tertua, pangeran dari mengambil alih kekuasaan dan melenyapkan para pembangkang. Pangeran tertua mendapat dukungan dari Grand Master Zhou, tentara terlarang, dan puluhan ribu penjaga istana. Pada saat yang sama, dia mengendalikan istana dan dapat mengumumkan kenaikan tahta kapan saja. Mereka bertiga berkumpul untuk menganalisis situasinya, dan situasi saat ini menguntungkan pangeran tertua. Oleh karena itu, Lu Chen merasa bahwa dia telah terlibat dalam karma, dan dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Selain itu, Putri Mingyue memberitahunya bahwa kematian Raja Mingze ada hubungannya dengan pil yang sebenarnya, yang merupakan hadiah yang awalnya diberikan kepadanya oleh Raja Mingze, janjinya kepada Bai Ningxuang adalah membantu Ming Hao naik tahta. Dalam situasi saat ini, janji tersebut belum dipenuhi. Dia tidak ingin mengingkari janjinya dan menjadi gemuk serta menjadikan dirinya pria gemuk besar. Setelah Raja Mingze meninggal, pangeran tertua mungkin akan secara paksa naik tahta, dan pangeran lainnya pasti akan melawan. Saat itu, akan terjadi pertarungan besar, dan Ming Hao, putra mahkota, akan menjadi seperti palsu. Sejujurnya, Lu Chen tidak suka terlibat dalam perselisihan pengadilan, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Setelah sekian lama, Ming Hao keluar dari kesedihannya, dan bersama Xin Yue pergi mencari Lu Chen, mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ming Hao menyambut jenazah Raja Mingze, dan menangis bersama dengan Ming Yue, rumah pangeran keempat. Hantu tua yang sudah mati itu bahkan tidak menjadikan putraku sebagai pewaris. Itu dan tanda pagar 39, sangat menjijikkan. Pergi dan beritahu komandan pasukan terlarang, dan pindahkan 100.000 pasukan terlarang kembali ke istana. Kurang dari, span lebih besar dari. Taisi Zhou segera memerintahkan bahwa ketika tentara terlarang datang dan mengkonsolidasikan istana, langkah selanjutnya adalah memaksa pangeran tertua untuk naik tahta dan memprovokasi perang di antara keempat pangeran. Adapun kelompok penjaga yang setia kepada Raja Mingze, 7.000 orang ditarik dari istana, dan kekuatan ini untuk sementara berada di bawah kendali para penjaga lama, siap menyerang kapan saja. Tentara Xinyu menjaga dengan ketat melawan Kekaisaran Ruofeng di perbatasan dan tidak dapat digunakan. Ming Hao tidak memiliki tentara untuk digunakan, jadi dia harus bergabung dengan pangeran kedua dan ketiga. Hanya saja banyak cabang kecil di bawah sekte tersebut tidak mematuhinya. Menghadapi Lu Chen, Zhu Feichen berkata begitu, kurang dari, span lebih besar dari alasannya sangat sederhana. Ming Hao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan jika Lu Chen ingin membalikkan keadaan, dia harus memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik ranah Yuan dan tingkat kedua. Siapa yang bisa membunuh tikus hitam? Setelah pertempuran besar dimulai, burung gagak harus dibunuh terlebih dahulu. Jika tidak mereka akan diracuni oleh burung gagak di mana-mana. Siapa yang bisa menolak? Meskipun Wushu adalah alam Yuan dan tingkat kedua yang lemah, kekuatan tempurnya masih lebih tinggi daripada orang kuat Yuan dan realem tingkat pertama biasa, dan dia masih ahli dalam menggunakan racun. Terlebih lagi, telah ada orang kuat di alam Yuan dan tingkat kedua, dan dia masih menjadi anggota Grand Master Zhou. Jika tidak, jika mereka terkepung, dengan kekuatan Lu Chen saat ini, akan sangat sulit untuk melawan jalan keluarnya. Kamu belum cukup mesum. Kekuatan tempur Lu Chen telah berkembang pesat. Hari ini, dia bisa bertarung melawan alam Yuan dan tingkat pertama, dan besok dia mungkin bisa mengalahkan alam Yuan dan tingkat pertama. Entah betapa mesumnya pemuda ini. Semakin banyak orang yang mengenal Lu Chen, semakin mereka tidak tahu betapa menakutkannya Lu kekuatan tempur Chen adalah. Hehe, selain itu, Lu Chen juga merupakan murid Xuantian Bizong, kekuatan tempurnya. Karena, Zhu Feichen adalah ahli seni bela diri, dan dia memiliki kekuatan tempur super canggih. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan Xuantian Bizong. Oleh karena itu, Zhu Feichen hanya membawa beberapa murid sejatinya, dan jumlahnya sangat kecil. Namun,
karena peraturan sekte tersebut, dia tidak berani melibatkan seluruh sekte Xuantian, melainkan membantu Ming Hao sendiri. Nama Zhu Feichen adalah contohnya. Meski ia dan Ming Hao tidak berstatus mentor dan magang, mereka berstatus mentor dan magang. Dia hanya ingin mendukung Ming Hao untuk naik tahta, karena sekte tidak mengganggu dunia sekuler. Ini adalah aturan yang beradab. Yang terakhir adalah Xuantian, Bizong, cabang kecil dari sekte besar duniawi ini, ada sebagai banyak master seperti bulu sapi, tetapi tidak bisa digunakan dengan santai. Kekuatan Paviliun Sang adalah penjaga karavan, dengan ribuan orang. Meskipun budidaya individu tidak sebaik Paviliun dan, budidaya secara keseluruhan masih relatif tinggi. Selama berhari-hari dalam berturut-turut, ibu kota tertutup awan gelap dan angin bertiup kencang, dan pertempuran besar akan segera dimulai. Pangeran kedua, ketiga dan keempat, yang selalu berselisih satu sama lain, telah mencapai kesepakatan untuk mengerahkan pasukan masing-masing untuk bersama-sama menyerang pangeran tertua. Banyak kekuatan yang awalnya mendukung pangeran tertua benar-benar menghina, dan di bawah tekanan, mereka tidak lagi mendukung pangeran tertua. Segera setelah berita itu keluar, seluruh negeri sedang gempar. Pangeran sulung sangat ingin naik tahta sebelum Raja Mingze dimakamkan dan tubuhnya masih dingin. Itu adalah perilaku orang gila, namun, berita menyebar dari istana bahwa pangeran tertua akan naik tahta dalam 7 hari. Raja Mingze masih hidup, dan dia masih dicintai oleh rakyat. Insiden kemunduran pangeran tua yang membunuh ayahnya menyebar ke seluruh dinasti Yongming, dari ibu kota kekaisaran hingga ibu kota prefektur. Orang-orang mengeluh ke langit, dan semua orang membenci kejahatan pangeran tua. Setelah banyak perjuangan, Lu Chen menuruti kehendak Tuhan, menggigit peluru dan menggunakan pil energi spiritual 3 butir untuk mengolahnya, untuk memberi makan 2 pembuluh darah bela diri yang meradang dan beracun itu. Pil Qi spiritual Sanwen adalah pil darurat, disediakan untuk digunakan setelah Zantian. Jika Anda menggunakannya sekarang, bagaimana jika Anda tidak harus menggunakannya di masa depan? Jika Anda ingin menerobos, Anda hanya dapat menggunakan tumpukan pil energi spiritual 3 butir. Masalahnya adalah, energi spiritual yang diserap sedikit, dan energi spiritual alami di Chaodu tidak cukup. Jika Anda ingin menjadi lebih mesum, Anda punya untuk menerobos alam transformasi roh tingkat ke-6. Saya ingin menjadi mesum juga. Sekarang Zhu Feichen mengatakan bahwa dia tidak cukup mesum. Dia merasa sedikit khawatir, sangat disayangkan bahwa istana telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan Raja Mingze tidak bisa lagi menjadi Grand Master sepanjang hari. Selanjutnya, Lu Chen tidak ingin membunuh Wu Su, jadi dia tidak tahan dengan Grand Master di depan Raja Mingze. Saat Wu Su ketakutan, dia tidak akan pernah menghadapinya lagi, dan itu akan lebih sulit lagi membunuh Wu Su. Lu Chen juga sedikit tidak berdaya. Ada beberapa alasan untuk melepaskan Wu Su. Alasan utamanya adalah ranah Wu Su terlalu tinggi. Tidak masalah mengorbankan Wu Su untuk mengalahkan Wu Su, tapi masalahnya adalah dia mungkin tidak bisa membunuh Wu Su. Pangeran tertua memaksakan senyum di wajahnya, berpura-pura palsu, dan dia dangkal. Kurang dari span lebih besar dari para pengawal istana mempertahankan kota istana dengan kekuatan tempur yang tangguh. Meski pasukan dari ketiga kelompok tersebut banyak, namun mereka tidak mampu menyerang dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, istana dan kota dikelilingi asap suar, anak panah seperti belalang, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Pangeran kedua dan pangeran ketiga mengangguk, dan memerintahkan pasukan mereka untuk menyerang istana, kata Ming Hao. Saudara kedua, saudara tiga, tidak perlu lagi bicara omong kosong dengannya, ayo bertarung. Melihat Ming Hao tidak menerima hal itu, pangeran tertua mendengus dingin dan berkata, jangan berpikir jika kamu bergabung kekuatan, aku akan takut padamu. Di antara semua pasukan, tentara terlarang adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Apa gunanya jumlah kalian banyak? Kalau bertarung pasti kalah. Jika kamu tidak bersulang dan makan anggur berkualitas, kamu benar-benar tidak. 39, tidak tahu harus berbuat apa. Ming Hao menunjuk pangeran tertua dan mengutuk, hari ini, kami bertiga bergandengan tangan untuk menyerangmu. Anda telah kehilangan kekuatan Anda. Anda sebaiknya menyerah dengan patuh. Kami akan mengampunimu, atau kami akan memasuki istana dan mencabik-cabikmu. Kamu adalah binatang yang tidak punya hati nurani. Anda membunuh ayah Anda untuk mencari tahta. Badan ayahmu belum dingin. Anda masih ingin kami memeluk Anda sebagai tahta. Silakan bermimpi. Tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat membenci ketiga bersaudara itu, dan setelah dia naik tahta, dia pasti akan menyelesaikan masalah dan membunuh mereka semua.
Tiga bersaudara, jika Anda datang untuk menyaksikan upacaranya, saya sangat menyambut Anda. Setelah aku naik tahta, aku tidak akan memperlakukan saudara-saudaraku dengan buruk. Aku akan menjadikan kalian raja, kalian masing-masing akan memegang kekuasaan militer, dan berbagi kedamaian. Pangeran tertua, mengenakan jubah kerajaan tanpa mahkota, naik ke puncak kota dan melihat ketiga bersaudara di bawah. Ming Hao juga memimpin tim untuk datang. Tim ini jumlahnya kecil dan bervariasi, termasuk mantan penjaga istana, penjaga paviliun dan penjaga karavan, banyak prajurit yang menganggur, dan beberapa pensiunan tentara. Pangeran ketiga mengirimkan 100.000 pasukan pertahanan dari luar kota, dan mereka tiba dengan tatapan mematikan. Pangeran kedua memimpin 100.000 tentara garnisun dan datang dengan kekuatan besar. Di luar istana, bukannya kerumunan orang yang memberikan ucapan selamat, tiga tentara datang mengemis untuk pangeran tertua. Orang yang tidak takut dengan gas beracun adalah Lu Chen. Tepat ketika semua orang bingung, seseorang melangkah maju dan masuk ke dalam gas beracun sendirian. Jika Anda tidak mundur, gas beracun itu sangat kuat sehingga cepat atau lambat semua orang akan diracuni sampai mati. Jika Anda mundur, maka semua usaha Anda akan sia-sia, dan Anda akan kembali dan menunggu untuk mati. Melihat ini, ketiga pangeran terjebak dalam dilema. Ketika gelombang gas beracun melayang dari istana, ketiga tentara itu ketakutan dan menuntut untuk mengungsi satu demi satu. Meskipun rencana ini bagus, ada celahnya, yaitu ahli narkoba tidak termasuk dalam perhitungan. Setelah berdiskusi satu sama lain, ketiga pangeran memutuskan untuk mengubah taktik mereka, hanya mengepung tetapi tidak menyerang, dan memutus sumber air istana. Lawan memiliki ahli racun, dan bahkan jika mereka menyerang kota secara paksa, itu akan terjadi, hanya menambah kematian.